Abi pernah belajar. Abi punya guru. Gurunya itu bernama Bapak Kiai Haji Sukron Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Darur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Medina, sudah nak mainnya? Ya Allah ya Karim. Nih. Aisyah. Woi, kamu habis main apaan? Main sama Marsha. Main apaan? Nggak tahu. Main kok mainnya nggak tahu? Apa main tebak-tebakan? Apa main dongklak? Apa main gambaran? Apa ngelukis? Atau yang lainnya? Gambar. Oh, gambaran. Berapa jam tadi main? Nggak tahu. Oke. Aisyah, main udah, ya kan? Makan juga udah. Sekarang waktunya kita belajar sama siapa? Sama Abi. Nih, Abi mau cerita gini, Sah. Abi pernah belajar. Abi punya guru. Gurunya itu bernama Bapak Kiai Haji Sukron Makmun, pimpinan Pondok Pesantren Darur Rahman. Nah, dulu Abi pernah dikasih nasihat begini. Salah satu nasihatnya adalah, anak-anakku, gitu, mana yang kau pilih? Apakah kamu ingin tertawa di masa kecilmu, nangis di masa tuamu? Isa, maksudnya itu adalah anak-anakku, gitu. Kalau di masa mudamu, di masa kecilmu, kamu habiskan untuk senang-senang, kamu habiskan untuk main-main saja, nanti di masa yang akan datang, di hari tuanya nanti, kamu menangis. Karena di masa kecilmu, di masa mudamu itu sudah kau habiskan untuk main-main, tidak untuk belajar. Nah, jadi ketika Aisyah masih kecil, muda, itu Aisyah satu, harus rajin belajar. Belajar itu kan pahit, capek, bete, terus males-malesan. Nah, itu harus dipaksa tuh males, gitu. Nanti kalau kamu kecilnya nggak mau belajar, nanti kamu rugi di masa depannya. Itu kalau sudah rugi, nanti menangis deh. Itu makanya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kamu kemudian, gitu, Sah. Ya, ngerti kan? Iya. Jadi masa kecilnya Aisyah itu harus capek-capek dulu, belajar, ngaji, sekolah, kerjain PR, terus apalagi bantu-bantu ibu, misalkan. Itu capek-capek dulu tuh. Nanti kamu sudah besar, cita-cita kamu tercapai karena kamu selalu rajin. Itu satu, Aisyah. Lalu kemudian pas Abi itu belajar kitab yang namanya Akhlaqul Banin, di situ diterangkan. Jadi dulu ada seorang ayah dan anak, ceritanya lagi jalan-jalan sore-sore, jalan-jalan ke kebun. Wah, kalau di kebun tuh ada apa sih, Sah? Sebutin, di kebun ada apa? Tanaman, pohon, bunga dan lain-lainnya, gitu. Nah, pas jalan-jalan waktu itu, seorang ayah dan anaknya, seorang anak ini melihat ada pohon bagus,
ada pohon gitu, ada tanaman yang bagus gitu. Ada pohon yang bagus, dia bilang sama ayahnya, ayah lihat, di sana ada pohon bagus itu, ayo kita ke sana gitu. Kata ayahnya, ayo. Udah, anak dan ayah itu datang menghampiri pohon yang bagus itu. Ternyata pas sampai di sana, ternyata pohon itu memiliki batang yang buruk, batangnya jelek, bengkok-bengkok. Itu bengkok-bengkok tuh batangnya. Andaikan ini batangnya lurus, bersih, cakep gitu, tentu pohon ini semakin indah dilihatnya. Lalu sang anak itu bilang sama ayahnya, ayah, bagaimana kalau pohon ini kita lurusin, biar pohon ini semakin indah dilihatnya. Lalu sang ayah itu ketawa, senyum. Lalu dibilang kepada ayahnya gini, anakku, pohon itu sudah besar, jadi nggak bisa kita luruskan lagi. Itu. Kenapa ini pohonnya bengkok-bengkok? Karena dulu yang merawat pohon ini, yang mengurus pohon ini tidak serius mengurusnya, dibiarkan begitu saja, sehingga pohon ini tumbuh dengan apa adanya. Gitu. Nah, maksudnya apa, Isa? Nah, karena batang pohon ini sudah besar, jadi nggak bisa kita luruskan lagi. Sama kayak anak. Kalau kamu ini masih kecil, kamu masih bisa dilurusin. Tapi kalau kamu nanti sudah besar, itu nggak bisa lagi dilurusin. Sekalipun bisa, susahnya minta ampun. Karena kamu sudah besar. Sama kayak apa? Sama kayak pohon yang besar itu nggak bisa dilurusin, nggak bisa ditegakin, karena pohon itu sudah besar. Andaikan pohon itu masih kecil, mungkin pohon itu masih bisa diluruskan karena masih muda, masih elastis batangnya. Kamu juga begitu, masih kecil, masih muda, jadi kamu masih bisa untuk diluruskan. Tahu nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Nah, ngerti kan? Jadi kalau misalkan ayo suruh, ayo sholat, ngaji, belajar. Terus apalagi tuh? Main, ya main. Jadi ada waktunya main, waktunya belajar, ngaji, waktunya sholat. Begitu. Ngerti kan? Karena nanti itu akan berpengaruh kepada apa? Cita-cita. Aisyah cita-cita mau jadi apa sih? Dokter. Alhamdulillah, amin. Aisyah mau jadi dokter. Mudah-mudahan Aisyah bisa menjadi dokter, tapi dengan syarat harus dari sekarang harus apa? Bersungguh-sungguh dalam apa? Belajar. Ingat pepatah, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatu uqbah lima yatakassal. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, dan jangan bermalas-malasan, karena sesungguhnya penyesalan itu akan datang di akhirnya. Itu. Jadi orang bermalas-malasan itu akan mendapatkan apa? Penyesalan. Makanya mumpung masih sehat, pergunakan untuk belajar. Oke? You know? Jadi Aisyah siap nih ya. Siap ya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar dulu, sekolah dulu, ngaji dulu, capek dulu, nangis dulu. Nanti di masa yang akan datang kamu tersenyum. Gitu. Oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Channelnya apa channelnya? Den Said Malaya.
Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia indah cantik bersedih, kulit putih bersih merahnya pipimu. Ya Aisyah putih Abu Bakar, istri Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cintamu. Oke. Terima kasih Aisyah Medina. Salaman dulu. Oke. Bilang apa? Dah. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi.